Shalom Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu 28 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling penting hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Kenikmatan Hidup bagian yang kelima. Kenikmatan hidup bagian yang kelima. Mari kita membuka dua ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Matius 5 ayat yang ke-16, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, umat Tuhan, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah bahas bagaimana duka cita ilahi itu berbeda dengan duka cita duniawi. Bagaimana kita pernah ditipu mungkin, ya, helm yang bagus hilang, terjadi sesuatu yang tidak sesuai bayangan kita. Dari semua hal tersebut, umat Tuhan, saya tetap mendorong saudara untuk memikirkan kemuliaan Tuhan. Apakah itu? Apakah kita cukup mengerti? Apa kita memahami? Karena sesuatu itu penting. Walaupun kita tidak anggap penting, sesuatu tersebut tetaplah penting. Tapi karena kita tidak anggap penting, maka pentingnya sesuatu tersebut belum menjadi bagian dari kita. Anda bisa paham itu? Seorang anak yang tidak tahu bahwa tindakan mencuri itu buruk, tidak bisa dimaklumi bahwa dia tidak mencuri. Ya, dia tidak sengaja, tidak mencuri, tetap mencuri. Tugas kita untuk memberitahukan dia bahwa mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya tanpa izin, tanpa kejelasan pembayaran, itu tidak bagus. Demikian juga suatu frase peribahasa yang seringkali saya katakan, orang bodoh harus kehilangan sesuatu yang berharga terlebih dahulu, baru tahu kalau sesuatu tersebut berharga. Kemuliaan Tuhan, apakah itu? Apakah kalau kita tidak paham kemuliaan Tuhan, lalu Tuhan kehilangan kemuliaannya? Tentu tidak, bukan? Apakah Anda masih berpikir kalau kita ini sedih, maka kesedihan kita akan berpengaruh kepada cuaca? Ya. Apakah lalu belahan dunia sebelah Meksiko sana hujan lebat gara-gara kesedihan kita? Tentu tidak. Kemuliaan Tuhan, apakah itu? Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti makna daripada kemuliaan Tuhan, apakah Tuhan kekurangan kemuliaannya? Berkurang satu strip? Sama sekali tidak. Tuhan adalah Tuhan. Kemuliaannya adalah hakiki,
Hakikat kemuliaannya tak terbantahkan. Tanpa adanya rema pemahaman yang jelas, maka kekristenan kita sementara hanya ada dalam taraf agamawi saja. Nah, apakah sesungguhnya yang menjadi acuan atau prioritas kehidupan manusia setelah ditebus oleh kasih karunia Tuhan? Roma 3:23 menyatakan, karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, engkau kalau kehilangan sesuatu kerasa tidak? Ya, ini masalahnya. Karena kalau sesuatu itu tidak kau anggap penting, maka jangan-jangan kau kehilangan sesuatu dan tidak kerasa. Kemarin hari saya baru jengkel sekali, satu berkas map. Ya, dan saya rasa itu penting. Saya rasa penting aja bisa kelupaan taruhnya di mana. Baru pas butuh, cari belum ketemu. Mohon bantu doa ya umat Tuhan ya. Apalagi gak kerasa kalau sesuatu itu penting umat Tuhan. Bagaimana bisa merasa kehilangan? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Roma 3:23 kehilangan kemuliaan Allah. Kerasa tidak? Apa kemuliaan Allah? Tentu berbeda dengan hilang gadget atau dompet yang langsung kalang kabut kerasa. Padahal masuk sorga kita membutuhkan kemuliaan Allah. Bersaksi kebaikan Tuhan, banyak hal dalam hidup ini dipermudah ketika hidup kita memancarkan kemuliaannya. Tanding gadget tidak ada habis-habisnya dan kecil sekali manfaatnya. Maka setelah Tuhan menebus, bahkan dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus kita, memulihkan kita, demi mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang ketika kita hidup dalam dosa, maka pertanyaannya adalah apakah kita menghargai dan memahami seberapa penting kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga dalam rangka memulihkan kemuliaan tersebut, Tuhan rela menebus, bahkan membayar dengan nyawanya sendiri. Tuhan, pernahkah engkau melihat nyawa dibuang sia-sia? Biasanya ya, ketika seseorang itu mempertaruhkan nyawanya, tentu saja itu untuk hal yang sangat-sangat penting, diyakininya penting. Pahlawan ketika berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia misalnya, ya, harus kerasa itu penting, sampai rela membayar dengan nyawanya. Seorang ayah yang memberikan ginjal kepada putrinya misalnya. Tuhan, saya dulu bodoh. Saya dulu buta, seperti lagu Amazing Grace. I was blind, but now I see. Selama saya tidak mengerti, selama saya tidak bisa menghargai kemuliaan Tuhan, maka saya akan selalu ringan untuk menukarnya dengan kenikmatan dosa. Karena kenikmatan dosa untuk daging ini real, sedangkan kemuliaan Tuhan bahkan otak saya belum memahami maknanya. Begitu abstrak, begitu absurd. Maka ketika seseorang bernama Saul menjadi Paulus itu memahami, dia bilang, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Berbeda umat Tuhan. Ketika kita memahami kemuliaan Tuhan, kita akan berdoa. Ketika berbuat salah, ketika jatuh dosa, kita akan berseru, meraung, prihatin, gentar, takut, gemetar, seperti Raja Daud. Tuhan, aku salah besar. Aku salah besar, namun aku berseru kepadamu, aku mohon, jangan ambil rohmu daripadaku.
Sadarkah saudara? Maka seorang perempuan ketika tidak tahu makna kemuliaan Tuhan dalam dirinya, dia akan anggap remeh tubuhnya dan hidup dalam suatu kemurahan yang rendah. Seorang pria yang tidak tahu arti kemuliaan Tuhan tidak akan punya prinsip kehormatan dalam hidupnya. Kehormatan yang menjadikan dia seksi sebagai seorang pria sejati. Bukan jenis daya tarik duniawi, tapi sesuatu yang ketika lawan ataupun kawan melihat, gentar. Pria ini sungguh punya kehormatan. Sadarkah kita? Salah satu ciri khas orang gila, adalah kehilangan kesadaran akan pentingnya harkat serta martabatnya sebagai manusia. Dan psikologi berkata, hari-hari akhir ini banyak orang gila di sekitar kita yang tingkahnya masih seperti orang tidak gila, tapi dalamnya gila. Kenapa? Karena hilang kesadaran akan pentingnya harkat serta martabatnya sebagai manusia. Saya berdoa Anda dan saya tidak gila, dan saya berdoa supaya kita memahami betul apa makna kemuliaan Tuhan, sehingga demi memulihkan hal tersebut, bahkan Tuhan rela memberikan nyawanya menebus engkau dan saya. Sekali lagi happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Grazie.